Ada enggak untuk sholat harta yang harus dikeluarkan? Enggak. Zakat sebaliknya, justru yang tampak adalah hartanya, yang dilandasi oleh hati, pikiran, sikap, dan tindakan. Haji luar biasa, kumpul di situ. Kalau puasa lebih merupakan ibadah hati. Tapi kalau haji, semua masuk. Oleh karena itu sering dikatakan sebagai puncak ibadah di dalam agama Islam. Ada di antara Bapak yang proses keinginannya untuk berangkat haji sudah sejak lama? Itu Masya Allah, harus disyukuri. Karena selama itu Bapak Ibu selalu berdoa untuk bisa terwujud. Bapak Ibu selalu berikhtiar untuk bisa terwujud. Dan upaya-upaya lainnya. Dan itu merupakan kebaikan. Berikutnya, muncul keinginan setelah terinspirasi oleh suatu keadaan, oleh suatu peristiwa. Ini ada di antara banyak teman-teman yang karena sering hadir di Walimatus Safar. Walimatus Safar itu disunahkan bagi orang yang akan berangkat haji. Kalau Betawi menyebutnya ratiban. Itu disunahkan. Untuk apa? Meminta maaf. Untuk apa? Meminta doa. Untuk apa? Menebarkan agar orang-orang yang hadir terinspirasi supaya juga berangkat haji. Akibat sering datang, iya ya. Di sana penceramahnya mengungkapkan, Bapak Ibu, bagi orang yang sudah niat berangkat haji harus bersyukur sekali. Harus sangat bersyukur sekali. Karena apa? Tidak semua orang oleh Allah diberi kesempatan berangkat haji. Karena haji tidak ditentukan oleh kekayaan. Mohon maaf, dari bapak-bapak ada orang yang lebih kaya. Tapi apakah dia tergerak untuk berangkat haji? Belum tentu. Banyak orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita. Tapi betulkah karena ilmu yang banyak itu kemudian terbersit di hatinya untuk berangkat haji? Tidak semuanya. Nah, jadi semata-mata hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang memperoleh hidayah layak sangat bersyukur sekali. Yang ketiga, muncul begitu saja tiba-tiba. Karena apa? Hidayah adalah hak prerogatif Allah. Akan diberikan kepada siapa? Sepenuhnya wewenang Allah. Ada orang yang tadinya, ya mohon maaf, kita nggak yakin orang itu akan berangkat haji, tapi nyatanya berangkat haji. Saya termasuk di sini Bapak Ibu. Dari kecil tidak terpicu oleh suatu peristiwa juga enggak. Ini ketiga. Tahun 2012 tiba-tiba saja bilang ke istri, "Mah, kita berangkat haji yuk." "Hah? Berangkat haji? Emang punya duit?" Karena orang selalu mengasosiasikan, mengkaitkan berangkat haji dengan duit, dengan biaya.
Nah, ini bisa menjadi teka-teki Bapak Ibu. Niat dulu baru ada duit, atau duit dulu baru niat? Kalau kita yakin, niat dulu, Allah akan memberikan duit. Karena apa? Tidak semua orang yang ada duitnya dulu kemudian bisa niat. Tapi kalau sudah niat, insya Allah duit nyusul. Manapun Bapak Ibu munculnya niat, semuanya wajib kita syukuri. Karena apa? Ini tadi sempat saya singgung. Dibandingkan dengan orang-orang yang lebih dari segi ilmunya, hartanya, jabatannya, kesehatannya, dan lain-lain, ternyata tidak semua itu menentukan seseorang berangkat haji. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap yang layak kita tampilkan atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita? 1. Bersyukur. 2. Bersyukur. 3. Bersyukur. Berikutnya saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk melihat ini. Bapak Ibu itu waktu mau kesini siap-siap nggak? Siap-siap. Kalau mau pakai mobil bisa minta tolong anaknya, tolong mobilnya dipanasin. Emang mau kenapa? Mau manasik. Disiapin mobil. Bapak Ibu dari pagi sudah mandi lebih dulu. Baju yang akan dipakai sudah dipisahin. Parfumnya mau dipakai sudah apapun yang akan digunakan untuk berangkat ke sini, Bapak Ibu siapin. Itu sekedar dari rumah ke masjid Babu Salam Bapak Ibu. Apatah lagi berangkat haji. Ini sangat menentukan apakah nanti Bapak Ibu akan memperoleh hikmah dari perjalanan Bapak Ibu ibadah haji itu atau tidak. Orang itu sangat penting. Apa yang layak disiapkan? Pertama, finansial. Berapa banyak Pak Ustadz? Secukupnya. Allah melarang berlebihan. Ya. Ngitung untuk dianggap cukup atau tidak bagaimana? Sesuai dengan keperluan, bukan sesuai dengan keinginan. Pak, di sana diperlukan apa saja? Nanti tanya Ustadz Dedi. Beliau berkali-kali ngantar jamaah haji. Beliau berkali-kali ngantar jamaah umroh. Makna secukupnya itu seberapa? Pak Ustadz, tapi saya nggak enak sama tetangga. Jangan diniati karena nggak enak dengan tetangga. Karena khawatir akan memelencengkan niat. Karena apa? Mohon maaf Bapak Ibu, setan itu bisikannya ke kita halus sekali. Khawatirnya kalau itu sudah muncul, lama-lama, wah nanti untuk Pak itu apa ya yang saya belikan ya? Untuk itu apa yang jadi di pikiran kita akhirnya yang sibuk apa? Apa yang akan dibeli. Bukan saya di sana nanti akan ibadah apa ya. Terkesampingkan akhirnya. Bukannya nggak boleh, boleh. Apalagi Bapak Ibu mohon maaf ya. Contoh konkret lah saya lihat Pak Hana. Beliau itu sahabatnya banyak. Bisa jadi ada niatan. Boleh niati, tetapi diniati sebagai sesuatu yang nomor kesekian. Yang Bapak Ibu nanti perlu catat, ibadah apa yang akan dilakukan di sana. Kan nanti Ustadz Dedi akan ngasih gambaran. Berangkat tanggal berapa, pulang tanggal berapa. Berarti di sana berapa lama. Di Mekah berapa lama, di Madinah berapa lama.
di Mekah yang sekian lama, yang terjadwal untuk umroh dari Ustadz Dedi sekian. Ada waktu kosong, silakan isi. Kalau ingin untuk hadiah, boleh. Tapi setelah itu semuanya selesai dicatat. Fisik otomatis. Saya nyesel kenapa tidak lebih awal berangkat haji. Makanya sekarang saya boleh anjurkan pada Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu yang masih kecil, nggak apa-apa. Tapi sekarang memang ada syarat, baru 12 tahun boleh didaftarkan. Sebelum 12 tahun belum boleh. Dulu masih bayi pun boleh didaftarkan berangkat haji. Sekarang nggak ada batas umur minimalnya. Kalau boleh, saya menyarankan begitu anak Bapak Ibu usia itu, daftarkan. Karena apa? Memerlukan fisik. Apalagi kalau tadi catatan ibadahnya penuh. Dan ini yang saya sebut pengalaman rohaniah, pengalaman spiritual. Di sana Bapak Ibu pengennya di Masjidil Haram terus. Dan itu berarti memerlukan fisik yang kuat. Bagi Bapak Ibu yang biasa puasa di sininya keren. Tapi kalau yang nggak biasa puasa, mohon maaf, baru 2 jam lapar harus keluar, ya kan? Tapi kalau yang biasa puasa hebat. Apa maknanya? Sebelum berangkat haji ada sekian bulan, setelah nanti kita akan memasuki bulan Ramadan, kewajiban kita berpuasa dari sekarang. Biasakan Senin Kemis. Kalau bisa puasa Daud, supaya pada saat di sana hati Bapak Ibu sudah terikat oleh Masjidil Haram, oleh Masjid Nabawi. Perut itu bisa diajak kompromi. Bayangkan, mulai dari jam berapa? Dari jam 2 malam. Dari jam 2 malam Bapak Ibu terdorong keinginan untuk ke Masjidil Haram, terutama waktu di Makkah. Begitu jam 2 malam, subuh. Habis subuh, lanjut. Nah, biasanya kita harus jaga fisik supaya tetap bisa memperoleh energi untuk beribadah sekitar jam 7 ke maktab untuk isi. Setelah itu, ini penyakit, ngantuk. Terserah, Bapak Ibu boleh istirahat. Tapi kalau ingin sholat duhur jamaah di Masjidil Haram, jangan berangkat jam 11. Tempatnya belakang, jauh. Jadi jam berapa? Jam 9 sudah jalan. Berarti jam berapa tuh? Hanya 2 jam kan? Jam 7 keluar dari Masjidil Haram, jam 9 sudah harus berangkat ke Masjidil Haram lagi. Supaya apa? Dapat di dalam lingkungan Ka'bah. Kalau Bapak Ibu di sana terbiasa sholat di depan Ka'bah, pulang ke sini sampai sekarang sholat sepertinya ngelihat Ka'bah. Jadi fisik harus kuat. Untuk ini Bapak Ibu boleh bawa suplemen yang bagus, madu. Karena madu kan Bapak ya, kan banyak ya yang saset-sasetan sekarang ya. Itu nggak makan tempat, tapi energi yang diperolehnya bisa lumayan. Dan salah satu untuk menjaga ini, seringlah minum air Zam-Zam. Seringlah makan kurma. Jangan sering makan nasi. Walaupun memang oleh pemerintah disiapkan 3 kali makan. Dan porsinya kalau untuk ibu-ibu bisa 3 orang. Banyak.
Bagi Bapak Ibu yang punya penyakit bawaan, jangan lupa pas mau berangkat minta ke dokter untuk kurang lebih selama di sana, supaya kondisi Bapak Ibu tetap bisa fit. Berikutnya Mbak, ilmu. Kalau selama ini mohon maaf Bapak Ibu di HP sering lihatnya yang ketawa ketiwi, yang sering ngobrol, manfaatkan HP untuk mengkaji ilmu tentang haji. Sekarang Bapak Ibu dengan sudah ada HP, mana lebih suka baca buku dengan hanya melihat HP? Bisa cukup dengan HP. Perdalam, khususnya tentang apa sih syarat rukunnya. Syarat itu hal-hal yang menyebabkan Bapak Ibu punya kewajiban berangkat haji. Rukun ini penting. Rukun itu sesuatu yang harus dijalankan. Dan apabila salah satu rukun tidak terjalankan, bisa menyebabkan ibadah haji Bapak Ibu batal, enggak sah. Oleh karena itu penting untuk Bapak Ibu ketahui dan pahami dengan sebaik-baiknya. Selain rukun ada wajib. Apa bedanya rukun dengan wajib? Kalau rukun, bila ditinggalkan salah satunya pun batal. Tapi kalau wajib tidak membatalkan, tapi harus tetap ditunaikan. Sunnahnya, larangan-larangannya pahami betul. Ya. Saya 9 bulan yang lalu waktu umroh lupa dia harus bayar dam. Setelah makan tangan kotor, padahal sudah pakai baju ihram. Cuci tangannya pakai sabun, udah kena dam. Dan kalau terlanjur kita melakukan kekeliruan, kesalahan, larangan, dan harus membayar dam, jujur. Jangan nggak ada yang tahu ini. Nggak. Ini persoalannya adalah Bapak Ibu dengan Allah, bukan dengan orang lain. Pengen syah nggak hajinya? Di situ persoalannya. Orang lain memang tidak ada yang lihat, tapi Allah Maha melihat. Wah, ini nih harus bayar dam. Kok nggak jujur? Nggak bayar dam, berarti berarti ada kewajiban yang tidak ditunaikan. Bisa menyebabkan ibadah hajinya tidak sempurna. Bisa jadi sah, tapi tidak sempurna. Hikmah yang diperoleh kalau ibadah hajinya tidak sempurna, kira-kira gimana? Optimal nggak? Penuh nggak? Nggak. Makanya jujur. Yang berikutnya sikap mental. Nah, ini yang kadang-kadang rentan, sering mudah masuk godaan setan. Ini nih di sini. Sikap mental. Ya. Oleh karena itu dari awal Bapak Ibu runtun dari tadi, mulai dari niat, luruskan. Terus apa? Bapak Ibu berangkat haji itu semata-mata karena Allah, Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti dalam pelaksanaan ibadah hajinya jangan menganggap saya kuat. Enggak. Jangan mengandalkan pada selain Allah, termasuk pada diri sendiri. Jangan. Ini pengalaman spiritual. Saya berkali-kali ingin mencium Hajar Aswad karena disunahkan oleh Rasulullah. Pertimbangan saya sepi, berangkat ramai. Sudah minum madu yang tadinya cukup 2, 3, kuat,
Terus sudah dengan teman-teman, nanti di sana kita saling mendukung ya? Ya. Enggak juga. Justru waktu mau berangkat saya berdoa, ya Allah, hanya Engkau yang memampukan hamba untuk bisa mencium Hajar Aswad. Hanya kehendak-Mu yang dapat terwujud. Aku mohon kepadamu, beri kesempatan. Bisa. Kita perlu sehat, iya, sebagai ikhtiar kemanusiaan. Tapi jangan kesehatan itu dijadikan andalan. Yang kita jadikan andalan tetap Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang seperti saya. Saya gampang kentutan. Jadi kalau kemudian pengen beribadah lama di Masjidil Haram, itu godaan besar. Tapi insya Allah, ya Allah, aku ingin di tempat yang Engkau muliakan, di tempat di mana Engkau utus Rasul-Mu. Aku mohon, hindarkan kami dari hal-hal yang bisa membatalkan. Masya Allah Bapak Ibu, nggak keluar tuh. Begitu pula Bapak Ibu yang suka gampang seni, pipis karena kena penyakit HIV, hasrat ingin pipis. HIV, hasrat ingin pipis. Itu juga andalkan Allah. Ya Allah, ini kesempatan aku untuk beribadah full kepadamu. Beri aku kesempatan itu. Hindarkan aku dari hal-hal yang membatalkan. Apapun doa kita. Jadi jangan mengandalkan kepada selain Allah. Andalkanlah semuanya pada Allah. Ini yang suka juga orang terlupakan. Makan. Bapak Ibu mohon maaf, jangan baperan. Ya, ini sih nggak suka. Bapak Ibu akan nggak suka. Bukan hanya pada makanan yang tadi Bapak tunjuk, tapi kepada semua yang disukakan untuk Bapak Ibu. Jadi begitu mendarat, doa, ya Allah, berikan aku semua makanan yang Engkau anugerahkan, Engkau suguhkan, apapun yang disukai kepada aku, sebagai makanan yang lezat, sebagai makanan yang enak, sebagai makanan yang bermanfaat, hikmah dan seterusnya, membawa berkah dan seterusnya. Ada Bapak Ibu turun di, kebetulan waktu itu turun di Bandara King Abdul Aziz. Ya mungkin mohon maaf ya, di sini terbiasa dengan makanan-makanan yang kesukaannya. Di sana negara lain, budaya yang lain, suguhannya lain. Terus ini semua udah sampai pulang dia nggak suka makanan semua yang disuguhkan, termasuk di maktab. Itu sikap mental, harus bersih. Kemudian kalau ada peristiwa apapun yang menimpa kita, yang kita tidak sukai, jangan ngeluh, jangan apalagi ngedumel, apalagi menyalahkan orang lain. Istighfar, istighfar. Karena apa? Saat itu Allah lagi mengingatkan kita. Dan setiap Allah mengingatkan seorang hambanya, sikap yang paling baik dilakukan oleh hamba adalah istighfar. Kalau bisa, istighfar menjadi zikir harian
di dalam hati kita selama di sana. Luar biasa. Astagfirullah. Begitu pula kalau ada orang lain yang Bapak Ibu lihat terus sesuatu hal yang nggak baik juga, jangan dikomentari. Ada jamaah terpisah, oh itu paling banyak dosa. Astagfirullah. Nggak boleh mengomentari hal-hal yang tidak baik dengan komentar yang tidak baik. Jadi kalau melihat itu, munculkan doa. Ya Allah, mudah-mudahan tetap dan segera ditemukan. Ya Allah, mudah-mudahan segera disehatkan. Ya Allah, mudah-mudahan segera dikuatkan. Ya Allah, mudah-mudahan yang baik. Karena apa? Doa Bapak untuk mereka akan kembali ke kita, akan diaminkan oleh Allah untuk kita. Kalau begitu, kalau kita mengomentari yang negatif, negatif itu balik kemana? Ke kita. Makanya puasa berkomentar, munculkan banyak doa untuk semua. Gimana membiasakannya? Di sini. Caranya, Bapak Ibu bangun. Biasa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ngelihat ke kanan ada istri kita, atau ngelihat ke kiri ada istri kita. Untuk seorang suami, doakan. Ya Allah, berikan kesehatan untuk istri saya, berikan kekuatan untuk istri saya supaya bisa beribadah kepadamu. Keluar rumah ketemu anak, doakan. Keluar rumah ketemu pemulung, doakan. Keluar rumah ketemu siapa, doakan. Itu sudah kebiasaan yang baik dari sini. Insya Allah di sana akan juga terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu sikap mental dan gak kelihatan, adanya di hati. Dan watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekallah untuk Bapak Ibu berangkat haji itu, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Apa yang dimaksud? Bapak Ibu baca ayat-ayat Al-Quran yang mencirikan orang-orang yang bertakwa apa saja miliki. Supaya konkret, Bapak Ibu baca ayat-ayat Al-Quran yang mengungkapkan ciri-ciri orang takwa apa saja, usahakan miliki. Bersedekah saat lega dan saat sempit, coba di sini dilatih. Menahan atau mengendalikan amarah, coba dilatih di sini. Memaafkan kesalahan orang lain, coba dilatih di sini. Jangan ada kata tiada maaf bagimu. Wow. Emang lu siapa? Tiada maaf bagimu. Emang kuasamu seberapa besar kok tiada maaf bagimu? Jangan biasakan itu. Apalagi berbuat baik. Berbuat baik pada siapa saja. Jangan karena orang berbuat baik kepada Bapak Ibu, baru Bapak Ibu berbuat baik kepadanya. Jangan. Itu namanya lumrah. Yang dimaksud di sini apa? Bapak kenal atau tidak kenal, Bapak orang itu berbuat baik atau tidak, berbuat baiklah. Ya. Itu hal-hal yang menurut saya perlu Bapak Ibu persiapkan sejak dari sini. Latih, biasakan sehingga di sana terbiasa. Nah, sekarang bagaimana nanti di sana pelaksanaannya? Nah, tadi saya sudah menganjurkan dalam persiapan untuk Bapak Ibu meningkatkan ilmu tentang haji. Terutama bagaimana sih Nabi melaksanakan ibadah haji. Baca.
pelajari, tanamkan dalam hati, ingat di dalam pikiran, supaya apa? Nanti di sana kita melaksanakan rangkaian ibadah haji sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ikuti pembimbing. Kita sudah baca, tapi untuk implementasikan dari apa yang kita pahami, kita kan belum punya pengalaman. Ikuti pembimbing. Jangan, Pak Ustadz, menurut saya begini. Coba Bapak Bu, ini berapa Pak Ustadz? 100 berapa? 215 Pak. 215. Coba kalau masing-masing mendebat 200 sekian orang. Jadi sami'na wa ta'na, pembimbing. Bagaimana kalau ada terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat? Bapak Ibu sudah baca, tapi kok Pak Ustadz beda? Nomor 3, musyawarahkan bila terjadi perbedaan. Insya Allah itu memang ciri khas Muslim. Kalau ada hal-hal yang berbeda, musyawarah. Yang ketiga, yang keempat, saling membantu di antara jamaah dan jangan egois. Terutama mohon maaf, bukan berarti pasti tenaganya lebih kuat, enggak, tapi lazimnya yang lebih muda punya tenaga yang lebih kuat. Nanti di titik-titik mana itu perlu. Ya. Pada saat Bapak Ibu turun, kan tas-tas nanti nunggu. Bapak Ibu nunggu tuh. Begitu turun, apakah di Madinah? Pak Ustadz, ini kloter berapa Pak Ustadz? Oh belum ya, oh, ya belum. Kalau gelombang pertama berarti biasanya Madinah dulu. Begitu turun dari pesawat, Bapak Ibu biasanya disuruh nunggu. Nanti ada petugas yang mengkelompokkan tas-tas. Tapi pada saat Bapak Ibu sudah akan berangkat ke kota Madinahnya, di mana maktab Bapak Ibu ditempatkan, itu perlu bantuan. Masa ya sih masing-masing, termasuk yang tua, yang tenaganya sudah, harus bawa juga masing-masing. Disitulah perlu ada uluran tangan dari jamaah lain. Dan jangan khawatir, orang-orang yang suka membantu di sana akan dibantu oleh Allah. Ini sekedar cerita pengalaman spiritual. Saya mau berangkat kena jantung, pasang 3 ring. Sampai dokternya saya rayu, dokter Islam nggak? Islam Pak Husain. Emang kenapa? Kok tiba-tiba nanya? Iya dok, saya belum lama sudah dinyatakan berangkat haji tahun ini. Tapi sekarang kan konsultasi dengan dokter karena masalah jantung. Tolong dok, dibantu dok. Dibantu apanya Pak Husain? Ya nyatakan bahwa jantung saya oke gitu loh. Tapi di sana karena keyakinan tadi, membantu orang akan dibantu Allah, kami bertuju ya, kalau nggak salah Ustaz tadi ya, kami bertuju dari Mina, lempar jumroh ya tadi ya, di Mina ke Muzdalifah kalau nggak salah. Sepanjang berapa kilo kira-kira Pak Didi? Kami bertuju mempersiapkan semua tas-tas bawaan sekian puluh jamaah. Waktu itu 96 ya Pak Didi? Iya. 96 jamaah. Di tengah jalan saya hampir pingsan. Tapi ada rekan saya yang nama Pak Haji Jumadi, orang angkatan udara. Pak Husain pasti kuat. Kuat kan? Kuat kan? Kuat kan? Kuat. Tapi alhamdulillah kuat. Dan di sana sangat didorong untuk jangan egois, untuk mau mengelurkan tangan untuk membantu sesama jamaah.
Makanya tadi saya menganjurkan dari sekarang, dan nanti Ustadz Dedi akan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk terjalinnya Bapak Ibu sebagai satu keluarga. Tuh. Yang kelima, manfaatkan waktu untuk ibadah, umroh, sholat, baca Quran, zikir di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Anggap keberangkatan haji kali ini terakhir, walaupun misalnya ada di antara Bapak Ibu yang punya niat juga kapan-kapan waktunya untuk berangkat haji lagi, anggap aja, sehingga Pak di sana itu betul-betul manfaatkan semua kesempatan untuk beribadah, apalagi Masjidil Haram. Kelebihan sholat di Masjidil Haram berapa kali lebih utama? 100.000 kali. Jadi Bapak Ibu sholat di masjid ini 100.000 kali itu sebanding 1 kali doang di Masjidil Haram. Bagaimana kalau Bapak Ibu di Masjidil Haram sekian banyak kali 100.000 itu? Tapi mohon maaf, itu hanya untuk pemicu, untuk menyemangati Bapak Ibu beribadah. Tapi jangan pernah hitung itu. Allah bisa memberikan balasan yang lebih dari itu. Kalau apa? Ikhlas. Semata-mata ya Allah, aku beribadah di sini tidak untuk mencari yang 100.000 kali ya Allah, semata-mata ingin ridhomu. Aku zikir di sini, aku baca Al-Quran di sini tidak untuk supaya dapat pahala sekian kali, tapi semata-mata agar engkau ridho, engkau senang dengan apa yang aku lakukan ini. Itu bisa lebih, bisa lebih. Nah, baru di sini. Kalau semua tadi proses, persiapan, pelaksanaan bisa Bapak Ibu lakukan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan memperoleh ini. Ya. Apa saja? Saya mencatat ada 10. Pertama, Bapak Ibu dianggap sebagai hamba Allah yang mendengar seruan Nabi Ibrahim saat Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk membangun dan memperbaiki Ka'bah Baitullah yang dulu oleh Nabi Adam dimulai. Waktu itu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, serukan Ibrahim kepada umat manusia. Nabi Ibrahim sempat bertanya, bagaimana orang-orang pada dengar? Nanti aku bantu untuk suaramu terdengar oleh seluruh umat manusia sejagat raya. Nabi Ibrahim kemudian memanggil untuk apa? Berkunjung, untuk Pak beribadah di Ka'bah Baitullah. Itulah sebabnya Ka'bah merupakan tempat ibadah yang pertama kali didirikan oleh manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berperang di jalan Allah, yang berangkat haji dan berumroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka dan mereka pun memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, Allah pasti akan memberikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bapak Ibu pernah hajatan? Insya Allah pernah semua ya. Dan setiap kali kita hajatan biasanya kita mengundang orang. Apa yang diharapkan dari orang yang kita undang? Hadir. Dan untuk hadir, untuk orang yang hadir, kita pengen ngapain? Menjamu, memudahkan semua urusannya. Itu manusia loh. Bagaimana kalau Allah yang mengundang dan kita hadir? Panggilan Allah itu.
Makanya yakinlah, semua proses ke sana insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Orang jangankan level presiden, gubernur saja kalau mengundang orang disediakan kendaraan. Ini Allah yang mengundang Bapak Ibu, dan Bapak Ibu memenuhi panggilan itu. Yakini Allah akan memudahkan Bapak Ibu untuk hadir dan beribadah di sana. Luar biasa. Dan Bapak Ibu kan apa? Datang ke Baitullah, rumah Allah. Saya datang ke rumah Ustadz Dedi, ketemu Ustadz Dedi di sana. Saya minta sesuatu kepada Ustadz Dedi. Karena saya diundang oleh Ustadz Dedi mau memenuhi nggak permintaan saya? Memenuhi. Jadi upayakan Bapak Ibu sebagai tamu Allah hadir di Baitullah, di rumah Allah. Sekali lagi, usahakan ketemu Allah. Gimana Pak Ustadz ketemu Allah? Iya, dengan cara apa? Menghadirkan Allah di hati Bapak Ibu. Jadi setelah sampai di sana, seolah-olah hati Bapak Ibu dipenuhi, diisi, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah kedua, dosa-dosa yang diampuni. Bahkan diriwayatkan siapa yang berhaji dan ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Suci. Makanya sering orang pulang haji diminta apa? Doa. Karena apa? Dia dalam kondisi suci, doanya orang suci akan sangat besar kemungkinannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering orang yang pulang haji banyak yang hadir, bukan minta kurma, bukan minta sajadah, bukan minta tasbih, bukan minta air zam-zam, minta doa. Hikmah yang keempat, memperoleh pahala yang besar. Tadi sudah saya ilustrasikan ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, tidak numpuk semuanya. Tapi ibadah haji semua ada di sana. Jadi wajar kalau kemudian pahala ibadah haji merupakan akumulasi, kumpulan, paduan dari seluruh ibadah itu. Menghilangkan kefakiran. Makanya kalau Bapak Ibu lihat orang yang berangkat haji dengan benar, mulai dari tadi nggak bakalan kekurangan, nggak bakalan fakir. Karena apa? Allah selalu memberikan rezeki padanya. Akibat apa? Allah menyenangi hamba itu yang telah memenuhi panggilannya dan beribadah sesuai dengan yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Allah sudah ridho terhadap seorang hamba, apapun akan Allah sediakan untuk hamba itu. Ikutilah antara haji dan umroh, karena keduanya akan menghilangkan kefakiran atau kemiskinan dan menghapus dosa-dosa sebagaimana bara api menghilangkan kotoran besi, emas, dan perak. Bersih, ya, bersih dosanya, hilang kefakirannya. Jadi makanya orang yang berniat berangkat haji nggak usah takut kekurangan, ada aja rezeki. Nanti Bapak Ibu ngalamin sendiri. Asal tadi benar, akan mengalami sendiri.
Yang berikutnya menguatkan iman dan meningkatkan kualitas ibadah. Akibat atau melalui pengalaman spiritual yang bersifat individual, jamaah haji semakin meyakini kekuasaan Allah dan balasan langsung atas setiap kejadian atau peristiwa yang dapat bermuara pada meningkatnya keimanan jamaah sehingga ibadahnya semakin berkualitas. Tadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa salat di depan Ka'bah, sampai pulang pun akan mudah membayangkan kita salat seolah-olah di depan Ka'bah, dan itu akan lebih menjadikan salat kita lebih khusyuk. Apalagi kalau Bapak Ibu di sana terbiasa di tempat-tempat yang mustajab, tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ya. Nanti Ustaz Dedi akan lebih memberikan gambaran di tempat-tempat mana di sana yang mustajab, disukai oleh Allah SWT. Ini ilustrasinya gampang. Saya ngundang orang yang diundang hadir, pasti kita akan suka dengan orang itu. Allah mengundang, Allah memanggil, kemudian kita memenuhi panggilan itu, Allah suka dengan kita. Karena apa? Haji juga merupakan salah satu ibadah dan amal yang baik dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan karakter yang baik, akhlak yang baik, menguatnya iman dan meningkatnya kualitas ibadah dapat menumbuhkan karakter yang baik. Antara lain apa? Lebih sabar, lebih bersyukur, lebih berkembang kebiasaan husnudzonnya, lebih disiplin, lebih rendah hati, tidak sombong. Karena di sana sudah terbiasa kita sebagai hamba Allah dan segala sesuatu adalah karena Allah. Rela berkorban, mengutamakan orang lain dan lain-lain. Mekanisme pengendalian diri. Ini orang biasa kalau pulang haji dia menyandang predikat dan status tertentu sebagai Pak Haji. Biasanya itu kemudian masa aja sih Pak Haji makan sambil jalan. Nah, ada mekanisme itu. Masa sih ya Pak Haji main judi, masa sih iya Pak Haji. Itu sebagai mekanisme pengendalian diri. Berkembangnya ukhuwah Islamnya. Nanti Bapak di sana akan ketemu dari semua bangsa-bangsa yang diciptakan, yang dijadikan oleh Allah. Dan Allah melalui firman-Nya memerintahkan kepada kita untuk lita'arofu. Manfaatkan, gunakan untuk saling mengenal. Bagi Bapak Ibu yang bisa bahasa Arab, wah itu bisa menjadi pemandu untuk teman-teman yang lain. Bagi yang juga bisa bahasa asing lain, begitu pula. Dan al-hajjal mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Balasan bagi orang yang hajinya mabrur tidak ada selain dari surga. Dan itulah tempat akhir dari kehidupan kita yang semua orang mukmin berharap. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya nanti dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji mabrur, dan insya Allah bagi Bapak Ibu surga sudah menanti di yaumil qiyamah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu kepada pembicara kita, entah itu pengalaman dan lain sebagainya. Insya Allah masih, beliau itu tahun 2018 berangkat haji di Fajrul Islam Jamaah, kemudian juga sebelum berangkat haji sepakat umroh waktu itu. Masih mungkin sekarang udah umroh berapa kali lagi. Ibu, ini sebenarnya tetanggaan Ibu. Iya, ini rumahnya di mana Bu? Oh iya, dekat. Ya, tangga. Ini saya dekat Pahana. Enggak, itu apa namanya, masjid apa? Nurul Islam.
Beliau Al-Barkah Al-Manan situ. Oh iya, Gitu. iya. Ada yang ingin ditanyakan bapak-bapak, ibu-ibu? RW 4 ya? Gitu. Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, iya. Ya silakan. Silakan. Ustaz, ada yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masalah ini walimatus safar. Saya kan sudah pernah bilang ke ustaznya gitu, minta tolong untuk kalau mau ibadah haji, mau ada walimatus safar, cuman teman-teman ngasih share itu kalau walimatus safar itu tidak diperbolehkan, ada hadisnya. Saya dikirimin share-nya itu, jadi akhirnya mau itu aja ada rezeki Ustaz, karena saudara juga punya usaha wakaf itu, jadi dia suka bikin itu Jumat berkah. berkat, jadi ada janji sama dia, jadi saya mau kirim-kirim aja, jadi nggak pakai walimatus safar, kirim-kirim ke tetangga gitu, mau ini apa niatnya gitu Ustaz. Gimana Ustaz menyikapinya, apa mengikuti temen yang share itu? Masalahnya katanya tidak diperbolehkan, kata Ustaz tadi malah disunahkan, padahal kan saya bilangnya itu di share itu saya buka sendiri malah dilarangkan. Jadi gimana Ustaz? Iya. Ya, ada. Dan itu sering muncul ya, bukan hanya terkait dengan walimatus safar, tapi juga mungkin hal-hal yang lain. Di dalam ajaran Islam itu pertama sumber hukumnya adalah dari Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijtihad. Tiga-tiganya ini merupakan satu kesatuan, karena ijtihad pun bisa menjadi sumber hukum selama dia mengacu pada Al-Quran dan sunnah. Di ijtihad ini Bapak Ibu banyak pendapat yang antar satu dengan yang lainnya berbeda. Sekarang persoalannya bagaimana kalau kita menghadapi itu? Selama Bapak Ibu bisa sendiri menelusuri dalil-dalilnya, Bapak Ibu lakukan. Dan setelah Bapak Ibu menelusuri dalil-dalilnya, Bapak Ibu analisis. Kita punya oleh Allah dianugerahi akal. Bandingkan antara satu dengan yang lain. Terus Bapak Ibu tetapkan, Bapak Ibu lebih memilih pendapat yang mana. Padahal saya niatnya yang Ustaz bilang itu supaya orang mengingat akan keinginan untuk ibadah. Iya. Lah itu. Jadi kalau Ibu nanti membandingkan dari dua pendapat itu, terus Ibu putuskan lebih mengikuti pendapat mana. Tetapkan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, di zaman sekarang di mana teknologi informasi dan komunikasi begitu canggih, anak-anak SD pun itu bisa mengupload loh tulisannya. Dan jangan lupa, media sosial juga digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak keyakinan akidah umat Islam. Kita memang berada di dunia yang seperti itu. Sekarang bagaimana kita menyikapi terhadap share macam-macam yang satu dengan lain bisa berbeda? Mana yang harus saya ikuti? Nah, kalau Bapak Ibu bisa menelusuri masing-masing dalil dari pendapat yang berbeda itu, bagus, lakukan. Dan Bapak Ibu analisis, terus putuskan yang akan Bapak Ibu ikuti yang mana. Kalau saya menganjurkan, lakukan. Persis.
Ya. Diniati untuk apa? Media permohonan maaf. Karena Bapak Ibu akan berangkat ibadah haji. Mohon maaf, ini sekedar cerita pengalaman. Ada ibu-ibu yang di sana setiap kali mau ke Masjidil Haram tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Diajak kawannya tetap nggak bisa jalan. Terus oleh kawannya lain yang bijak, coba ibu ingat-ingat kebiasaan apa yang ibu lakukan waktu di rumah, waktu di Indonesia. Susah dia muncul. Akhirnya ketemu. Oh iya, saya sering lempar kucing. Kadang kena kakinya. Akhirnya apa? Disarankan, udah Pak Ibu, kebetulan dia berangkat sendiri, suaminya ada di rumah. Telepon segera ke suami ibu. Temukan kucing yang sering Bapak Ibu lempar dan terserah dengan cara seperti apa. Karena ini kan makhluk Allah. Bisa jadi dengan cara kita, Cing, istri saya minta maaf ya Cing ya, sering memperlakukan kamu nggak baik. Di sana sekarang lagi beribadah, ampuni ya Cing ya, maafin ya Cing ya. Nggak apa-apa, itu ikhtiar yang kita bisa lakukan barangkali. Dan apa yang terjadi? Langsung setelah suaminya menemukan kucing dan dengan caranya sendiri meminta maaf kepada kucing, bisa jalan ke Masjidil Haram. Kita nggak tahu Bapak Ibu, selama kita di sini kita telah berbuat apa kepada orang lain, kepada tetangga, kepada teman, kepada handetolan. Kita berkeinginan ibadah haji yang kita lakukan itu smooth, mulus, lancar, dimudahkan semuanya. Oleh karena itu kita upayakan semua ganjalan kita hilangkan. Sekarang pertanyaannya, melalui media apa untuk menghilangkan ganjalan itu Bapak Ibu? Melalui Jumat Berkah, mohon maaf, itu bagus, sedekah, bagus. Tapi terkait dengan yang tadi, bisa nggak Jumat Berkah menghilangkan ganjalan? Kalau ada di antara handetolan, di antara teman, di antara saudara yang pernah kita dalam tanda kutip jahilin, yang pernah kita nyinggung perasaannya, itu tuh sekedar menambah argumentasi ya Ibu ya. Kemudian kita juga mohon doa. Sesama muslim itu wajib saling mendoakan. Apalagi sababiahnya kita mengadakan kegiatan itu, terus orang jadi terinspirasi. Oh, dia sudah berangkat haji. Ya Allah, mampukan saya juga Pak, ya Allah, untuk bisa berangkat haji. Apa menjadikan orang lain beribadah akibat dari yang kita lakukan, kita insya Allah akan memperoleh pahala tanpa mengurangi pahala orang itu. Nah sekarang monggo Ibu milih yang mana ya, gitu. Iya sama-sama Ibu, silakan Ustaz tadi. Bapak Ibu ada lagi? Kalau nggak ada kita istirahat dulu. Dan setelah ngobrol-ngobrol Bapak-bapak dengan Pak Prof. Dr. yang ada mau ngobrol dulu langsung apa-apa. Baik, saya kira itu ya. Iya, kalau begitu saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Tapi kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu memperoleh manfaat, itu semua utama-utama dari Allah SWT dan layak bersyukur kepada Allah SWT. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah